Terima kasih atas pemberitahuan dari sayang, tapi tidak perlu datang ke bandara untuk menjemputku, muah. Albert menyelesaikan perkataan ini dengan menggunakan nada yang sangat menggoda lagi, kemudian mencium gagang telepon dengan sangat tidak berirama. Pada akhirnya, Albert menekan tombol untuk mengakhiri panggilan dengan menggertakkan giginya. Sialan, wanita itu pasti sengaja. Vito melihat bagian tubuhnya yang sudah tegang, kemudian diam-diam memarahi diri sendiri tidak berguna. Tidak peduli bagaimana wanita lain menggodanya, Vito sama sekali acuh tak acuh. Tapi Albert hanya mengatakan beberapa perkataan saja, Vito hampir tidak bisa mengendalikan diri. Namun, begitu teringat bahwa Albert akan kembali ke kota Leicester, Vito tidak tahan lagi dan merasa sedikit senang. Vito segera memeriksa penerbangan dari kota Zaun ke kota Leicester, kemudian memperkirakan kapan Albert tiba di kota Leicester. Wanita itu tidak membiarkan Vito pergi ke bandara untuk menjemput, Vito malah ingin pergi. Saat Kina bangun, langit yang ada di luar sudah gelap. Setelah melihat pria itu duduk dengan tenang di kursi yang ada di sebelah tempat tidur, Kina mengangkat sudut bibirnya dengan polos. Kina, kamu sudah bangun ya? Setelah menyadari gerakan Kina, Ezra segera bertanya, apakah kamu merasa lapar atau tidak? Ayah dan ibu juga datang ke sini, kemudian juga membawa makanan untukmu, sekarang makanannya sedang dipanaskan. Sedikit lapar, Kina menjawab sambil mengangguk. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke wajah bayi yang sedang tidur, Kina masih belum melihat putranya dengan baik. Fitur wajah yang kecil berkerut, masih belum bisa melihat bayi mirip seperti siapa, tapi bocah kecil terlihat putih dan lembut, sangat menarik kasih sayang orang. Setelah melihat penampilannya yang tidur, Kina merasa seluruh hatinya melunak. Dengan lembut menyentuh bibir bayi dengan menggunakan telapak jari, tidak tahu apakah bayi sudah cukup tidur atau merasakan gerakan dari Kina, bayi perlahan-lahan membuka matanya dan melihat Kina selama beberapa detik kemudian langsung menangis. Kina ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Kina segera membujuk dengan nada yang lembut, jangan menangis, bayi patuh, jangan menangis. Kina, kamu makan dulu. Ezra yang kebetulan berjalan masuk dari luar langsung memeluk bayi dari tempat tidur, kemudian perlahan-lahan menaikkan ranjang, agar Kina bisa makan lebih nyaman nanti. Selanjutnya ibu Kina dan ayah Kina berjalan masuk dengan membawa sedikit makanan. Kina, kamu sudah bekerja keras. Ibu Kina meletakkan makanan di atas meja yang ada di sebelah, kemudian berkata dengan nada yang senang dan juga kasihan. Setelah menerima panggilan dari Besan, dan mengetahui bahwa Kina sudah melahirkan, pada saat itu, ibu Kina merasa sedikit marah. Orang yang melahirkan adalah putrinya. Bahkan jika melahirkan di tengah malam, ibu Kina pasti akan datang ke rumah sakit. Kemudian Besan menjelaskan bahwa mereka sangat senang dan gugup saat itu, sehingga lupa untuk meneleponnya. Besan juga meminta maaf, jadi ibu Kina baru tidak marah. Kina memeluk elbunya dengan sangat tersentuh, kemudian berkata, ibu juga sudah bekerja keras. Setelah melahirkan bayi, Kina baru tahu elbunya sangat tidak mudah saat melahirkannya. Sebelum disuntik anestesi, Kina hampir disiksa oleh rasa sakit hingga ingin menangis apalagi saat elbunya melahirkannya. Saat itu, masih belum ada persalinan yang bisa disuntik dengan anestesi. Sudahlah, cepat makan dulu. Rongga mata ibu Kina sedikit lembab, kemudian mengambil semangkuk sup yang bergizi dan meningkatkan sekresi ASI untuk Kina dengan gerakan lincah. Di sisi lain, Ezra memeluk bayi yang menangis tanpa henti. Sama sekali tidak bisa membujuk bayi untuk berhenti menangis. Ezra, apakah sudah memberi makan untuk anak? Jangan-jangan bayi sudah lapar? Setelah berjalan kemari, Ibu Kina bertanya dengan prihatin. Sebelumnya dokter menyarankan untuk memberi sedikit air hangat, sekarang bayi baru saja bangun. Ezra menjawab dengan nada yang polos. Ibu Kina segera berkata, kalau begitu bayi pasti sudah lapar, di mana susu bubuk? Aku akan membuat sedikit susu. Dikatakan bahwa bayi dilahirkan pada sore hari, sekarang sudah malam, bisakah bayi tidak lapar? Di dalam lemari,
Ezra menunjuk loker yang tidak jauh dari sini. Setelah menghabiskan semangkuk sup dengan terburu-buru, begitu melihat bayi masih menangis, Kina berkata pada Ezra, biar aku yang memeluknya saja. Setelah terdiam selama beberapa detik, Ezra baru menyerahkan bayi ke tangan Kina. Awalnya mengira bahwa setelah bayi dipeluk oleh Kina, bayi akan berhenti menangis, tapi tidak menyangka bahwa Kina baru saja memeluk bayi malah menangis semakin kuat. Apakah aku salah memeluknya, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman? Kina bertanya pada elbunya dengan nada yang sedikit gugup dan juga sedih. Tidak peduli siapapun yang memeluknya, bayi tetap akan menangis. Kamu makan sepuasnya dulu, kita baru membicarakannya lagi. Ezra memeluk bayi lagi, kemudian berkata dengan nada yang tidak membiarkan orang lain ikut campur. Begitu Ezra memeluk bayi tidak menangis begitu kuat lagi. Bayi sepertinya tidak terlalu dekat denganku, Kina berkata dengan sedih saat melihat ini. Begitu Kina memeluk, bayi langsung menangis, tapi begitu Ezra memeluk, bayi langsung berhenti menangis. Kina begitu bekerja keras untuk melahirkan bayi, anak sudah lapar, jadi menangis merupakan hal yang sangat normal. Aura Ezra lebih menakutkan, bayi mungkin lebih takut pada ayah. Ibu Kina berkata sambil tersenyum, kemudian mendinginkan susu ke suhu yang sesuai. Kina merupakan elbunya bayi, bagaimana mungkin tidak dekat dengan elbunya. Ibu Kina memberi isyarat kepada Ezra untuk menyerahkan bayi kepadanya. Ezra, biarkan aku yang memberi makan untuk bayi. Ezra menjawab, kemudian membiarkan Ibu Kina memeluk bayi. Setelah Ibu Kina memeluk bayi menangis dengan kuat lagi. Ibu Kina membujuk sambil memasukkan dot ke dalam mulut bayi. Tapi bayi baru saja mengisap, bayi langsung mengeluarkannya lagi, kemudian menangis dan tidak mau minum. Setelah mendengarkan ini, Ezra memeluk bayi itu lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bayi segera berhenti menangis. Orang lain yang ada di dalam bangsal, tampaknya hanya Ezra yang bisa membuat bayi merasa takut. Ezra menarik kursi dan duduk, kemudian mengambil botol bayi yang diletakkan oleh Ibu Kina di atas meja. Tapi tidak peduli bagaimana Ezra memberi makan untuk bayi sama sekali tidak ingin minum susu. Tidak lama kemudian, bayi menangis lagi. Apakah merek susu bubuk ini tidak cocok dengan seleranya? Aku akan mencoba untuk mengganti merek lain. Setelah selesai menebak, Ibu Kina berbalik badan dan membuat susu lagi. Ibu Kina baru saja melihat bahwa ada 7 atau 8 kaleng bubuk susu bayi yang berkelas tinggi dengan merek berbeda di dalam loker. Kemudian juga ada beberapa botol susu. Dengan gerakan lincah menggunakan susu bubuk untuk membuat susu, kemudian menyerahkannya kepada Ezra. Tapi masih sama seperti sebelumnya tidak minum. Kemudian mencoba semua bubuk susu, tapi hasilnya tetap sama. Benar-benar sulit untuk melayaninya. Ezra mengatakan perkataan ini dengan nada yang dingin. Ezra tidak pernah melihat orang yang begitu memilih makanan. Setelah melihat bayi terus menangis, Kina merasa sangat kasihan, jadi tidak tahan lagi dan bertanya dengan khawatir, jangan-jangan bayi merasa tidak nyaman. Judith, panggil dokter ke sini. Pintu bangsal sama sekali tidak ditutup dengan rapat. Ezra memerintah dengan nada yang dingin. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dokter anak bergegas ke bangsal. Kemudian Ibu Kina segera memberitahu dokter tentang bayi terus menangis dan tidak mau minum susu bubuk. Dokter sering bertemu dengan masalah seperti ini, jadi sama sekali tidak berpikir bahwa bayi merasa tidak nyaman. Dokter segera berkata, mungkin bayi menolak untuk minum susu bubuk, biar nyonya muda kedua memberi makan dengan menggunakan ASI. Kina baru saja melahirkan, sama sekali tidak mempunyai ASI, biasanya harus menunggu sehari atau 2 hari setelah melahirkan. Ibu Kina yang merasa bahwa dirinya sendiri merupakan orang yang berpengalaman, jadi berkata dengan mengerutkan alis. Nyonya, biasanya beberapa jam setelah melahirkan, ASI akan keluar dengan jumlah yang sedikit. Jika tidak memiliki ASI, sebaiknya membiarkan bayi mengisap payudara elbunya secepat mungkin,
ASI akan keluar lebih cepat daripada ASI yang keluar secara alami. Setelah beberapa ibu membiarkan bayi mereka mengisap payudara, mereka akan segera memiliki ASI. Dokter menjelaskannya dengan sabar, jika menunggu hingga memproduksi ASI secara alami, itu merupakan metode yang digunakan saat ilmu kedokteran masih belum berkembang. Kebanyakan orang yang merupakan generasi tua tidak mengetahuinya juga merupakan hal yang normal. Setelah mendengar perkataan dokter, Kina segera menyuruh Ezra untuk menyerahkan bayi kepadanya. "Kalian keluar dulu," Ezra berkata pada semua orang yang ada di dalam bangsal dengan suara dingin. Tubuh Kina tidak bisa dilihat oleh orang luar. Setelah ibu Kina, ayah Kina dan dokter berjalan keluar, Ezra baru menyerahkan bayi kepada Kina. Tidak tahu bocah kecil itu bisa mengenali aroma tubuh orang atau lainnya. Begitu dipeluk oleh Kina, bayi mulai menangis lagi. "Kamu berbalik ke belakang," Kina berkata dengan wajah memerah sambil membujuk bayi dengan terburu-buru. Meski sudah menikah selama 1 tahun, tapi Kina tetap tidak bisa tenang untuk melepaskan pakaian di depan Ezra, kemudian mengekspos tubuhnya seperti itu di depan Ezra. Ezra melirik Kina dengan tatapan sedikit gelap, kemudian berbalik badan. Sekarang Kina baru membuka kancing di pakaiannya, kemudian memberi makan untuk bayi dengan gerakan yang sangat tidak halus. Beberapa detik kemudian, bayi yang sudah menemukan makanan benar-benar berhenti menangis. Tangan kecil memegang pakaian Kina dengan erat. Setelah melihat bahwa dirinya sendiri sudah menghentikan tangisan bayi, Kina merasa sangat puas. Kina mengulurkan tangan dan menyentuh pipi bocah kecil yang lembut. Kemudian gerakan bocah kecil yang mengisap payudara menjadi berhenti. Bocah kecil melihat Kina dengan mata berkaca-kaca, mengerutkan mulut, kemudian menunjukkan semacam sikap yang akan menangis. Oh, aku tidak akan menyentuhmu. Tidak akan menyentuhmu lagi, kamu jangan menangis." Kina segera menarik kembali tangannya, kemudian tidak berani menyentuh bayi lagi. Hati berkata, usia masih begitu kecil, emosi benar-benar sangat besar, hanya menyentuh sedikit saja sudah marah. Beberapa detik kemudian, bayi mengalihkan perhatiannya ke payudara elbunya lagi. Mungkin karena masih belum ada ASI, bayi sudah mengisap dalam waktu yang lama, bahkan sudah tertidur, bayi juga tidak ingin melepaskannya. "Letakkan bayi di atas tempat tidur saja." Setelah selesai berkata, Ezra ingin memeluk bayi dari tangan Kina. Kina baru saja menjalani persalinan, Kina pasti masih sangat lelah, tubuh juga masih terluka. Jika terus mengendong bayi seperti ini, Kina pasti akan sangat melelahkan. Meski Kina masih ingin mengendong bayi, tapi mungkin karena baru saja melahirkan, Kina tidak mempunyai tenaga, tubuhnya masih sakit. Setelah mengendong dalam waktu yang lama, Kina merasa sedikit tidak kuat. Tapi Ezra baru saja mengendong bayi dari tangan Kina. Bocah kecil sudah menangis dengan suara yang sangat nyaring. Ini membuat Kina ketakutan hingga segera mengendong kembali. Bocah kecil sepertinya memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Wajah kecil menggosok-gosok di depan payudara Kina. Tapi karena dihalangi oleh pakaian, ini membuat bayi tidak bisa mengisap payudara, kemudian menangis dengan sangat kuat. Kina tidak sempat menyuruh Ezra untuk membalikkan badan. Kina segera membuka kancing gaun pasien, kemudian membujuk bayi dengan nada yang lembut. Ezra melirik bocah kecil yang sangat menyiksa orang dengan tatapan marah. Kemudian berkata dengan marah, "Seperti dugaan, aku lebih menyukai anak perempuan." Setelah mendengar perkataan Ezra, Kina tidak bisa menahan tawa. Ezra masih memperdebatkan masalah ini. Setelah terdiam sejenak, "Kina, bisakah aku menarik kembali perkataan yang aku katakan sebelumnya?" Ezra bertanya pada Kina lagi. "Hah, perkataan apa?" Kina mengangkat kelopak matanya untuk melihat Ezra, kemudian tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Ezra. "Sebelumnya aku mengatakan bahwa kita tidak melahirkan anak kedua. Aku ingin menarik kembali perkataan ini. Beberapa tahun kemudian, kita baru melahirkan seorang anak perempuan lagi." Ezra berkata dengan nada yang sedikit sedih, "Jika merupakan seorang anak perempuan, itu pasti tidak akan begitu menyiksa orang." Baik,
Kina menyetujuinya sambil tersenyum. Kemudian menundukkan kepalanya dan bercanda pada bocah kecil, bayi ayahmu sudah mulai tidak menyukaimu. Aku bukan tidak menyukainya. Ezra segera mengoreksi perkataan Kina. Hanya saja si kecil pemarah ini terlalu menyiksa orang. Ini membuat Ezra tidak sabar ingin memukulnya. Seolah-olah teringat sesuatu, Ezra berkata, "Kedepannya jangan memanggilnya bayi. Panggilan ini ditinggalkan untuk anak perempuanku di masa depan." Perkataan Ezra membuat Kina tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Seberapa dalamnya obsesi Ezra yang menginginkan seorang anak perempuan, bahkan nama panggilan putranya juga ingin dirampas dan ditinggalkan untuk putrinya. "Kalau begitu apa nama putra kita?" Kina bertanya dengan sedikit tidak berdaya. Si kecil pemarah, Ezra menjawab tanpa berpikir terlebih dahulu. Kina mengerutkan bibirnya, kemudian bertanya, "Ezra, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak bercanda?" Apakah Ezra yakin bahwa dia tidak memarahi putranya dalam bentuk terselubung, tetapi memberi nama panggilan untuk putranya? "Apakah aku terlihat seperti bercanda? Kedepannya putra kita bernama si kecil pemarah saja." Ezra berkata dengan nada yang serius dan tegas, "Tidak boleh, kalau tidak bernama Clayton saja." Kina berkata dengan ekspresi wajah yang serius. Hati berkata, setelah putra mereka tumbuh besar dan mengetahui bahwa ayahnya memberi nama seperti ini untuknya, putra mereka akan mengambil pisau untuk membunuh ayahnya, kan? Ezra mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi hatinya sudah memutuskannya. Bocah kecil ini begitu menyiksa orang, sangat cocok jika memanggilnya si kecil pemarah. Jika istrinya suka memanggil putra mereka dengan nama Clayton, maka biarkan istrinya memanggil seperti itu saja. Ngomong-ngomong, jika anak kedua juga merupakan anak laki-laki, Kina ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah bocah kecil itu, tapi malah berhenti saat jari tangannya mendekat dengan jarak sekitar 1 sentimeter. Ezra mengerutkan bibirnya dengan erat, ekspresi wajah sedikit suram dan tidak jelas. Beberapa detik kemudian, Ezra baru berkata, "Kalau begitu kita melahirkan anak ketiga lagi." "Oke, Kina, di mana kesepakatan yang hanya melahirkan satu anak?" Kemudian mengatakan bahwa sudah cukup setelah melahirkan anak kedua. Sekarang anak kedua masih belum ada, Ezra sudah memikirkan anak ketiga. Kenapa perkataan pria ini membuat Kina mempunyai semacam ilusi, seolah-olah jika Kina terus melahirkan anak laki-laki, pria ini akan terus menghamilinya hingga melahirkan seorang anak perempuan. Begitu memikirkan bahwa ada kemungkinan seperti ini, Kina ketakutan hingga menggigil. Albert meminta sebuah masker dengan pramugari di dalam pesawat. Kebetulan ada kacamata hitam di dalam tasnya. Demi tidak menimbulkan sensasi, Albert berjalan keluar dari lorong VIP dengan mengenakan masker dan kacamata hitam. Sebuah mobil sport merah yang sangat genit berhenti di depan Albert. Jendela mobil perlahan-lahan diturunkan, kemudian memperlihatkan wajah Vito yang sangat iblis. Pintu sebelah pengemudi terbuka secara otomatis. Vito berkata pada Albert, "Masuk." Albert juga tidak bersikap sopan dengan Vito. Albert juga tidak menolak atau lainnya. Ada supir gratis yang datang untuk menjemputnya di bandara. Jika tidak duduk, Albert barulah orang bodoh. Apalagi Albert sangat terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit. Setelah naik ke dalam mobil, Albert baru melepaskan kacamata hitam dan maskernya. Begitu melihat Vito terus menatapnya, mata Albert yang indah langsung memelototi Vito. "Lihat apaan? Cepat pergi ke rumah sakit. Kamu tidak melihatku. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku melihatmu?" Vito melemparkan mata yang indah ke arah Albert. Vito menjawab dengan nakal, kemudian perlahan-lahan menghidupkan mobil dan melaju ke arah rumah sakit. Setelah melihat penampilan Vito yang meminta pukulan, ini membuat Albert hampir tidak bisa menahan diri dan menendang Vito keluar dari mobil. Di dalam perjalanan, Vito bertanya pada Albert dengan nada yang memberi saran, apakah ingin mengganti pakaian dulu baru pergi ke rumah sakit. Albert yang terburu-buru ingin melihat Kina dan anak angkatnya sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk mengganti pakaian lagi.
jadi langsung menyuruh Vito untuk pergi ke rumah sakit. Begitu tiba di rumah sakit, "Kina, dasar kamu bajingan kecil. Kamu sama sekali tidak memberitahuku bahwa kamu sudah melahirkan anak." Albert bergegas masuk ke dalam bangsal dengan marah. Kemudian melihat bahwa Kina sedang menyusui. Vito juga ingin masuk ke bangsal, tapi malah dihentikan oleh Ezra. "Hei, abang kedua, kenapa kamu tidak mengizinkanku untuk masuk ke dalam? Aku hanya ingin melihat keponakanku saja." Vito berteriak dengan nada yang sangat tidak puas, tidak nyaman. Setelah selesai berkata, Ezra langsung membanting pintu dengan dingin. Kina masih sedang menyusui.